Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dengan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian malam hari ini. Sudah masuk pada pengajian yang ke-14 dengan membaca basmalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, di antara nikmat yang Allah berikan pada manusia adalah nikmat al-huriyah, maknanya kebebasan. Manusia manakala dibelenggu kebebasannya itu, kehidupannya rasakan sempit. Makanya orang takut di penjara. Kenapa? Salah satu di antaranya, ketika di penjara itu mereka dibelenggu, kebebasannya terbatas. Iya, nikmat kebebasan itu adalah salah satu nikmat yang wajib kita pelihara. Termasuk kebebasan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Karena itu kemerdekaan yang kita peringati dan sudah masuk pada usia ke-79 tahun Indonesia merdeka, maka nikmat itu wajib kita pelihara. Di antara cara untuk menjaga, memelihara nikmat al-huriyah, kebebasan itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini, baik pribadi kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa ini. Di antaranya adalah memegang teguh nilai-nilai utama. Apa itu nilai? Nilai itu sesuatu yang dihargai, sesuatu yang dibela karena begitu penting nilai itu. Bapak dan ibu kaum muslimin, kalau ibu-ibu dan bapak saudara-saudara kaum muslimin membaca surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 151 sampai 152. Di dalam surah Al-An'am itu ayat 151 sampai 152 itu ada 10 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya ayat di mana Allah merinci sampai 10 perkara yang diharamkannya. Sementara untuk perkara yang dihalalkan itu tidak ada dirinci. Maknanya apa? Yang diharamkan itu lebih sedikit dibandingkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, dari 10 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah di dalam surah Al-An'am, diabadikan dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 152 ini, maka dari 10 itu diambil intisarinya mengandung 5 nilai utama. 5 nilai utama. Yang 5 nilai inilah yang wajib kita pelihara, kita pegang utuh, agar kebebasan yang dimiliki manusia tidak melampaui batas. Agar diri kita, keluarga kita, sampai masyarakat dan bangsa kita ini layak disebut memiliki martabat. Martabat sebagai manusia, keluarga yang bermartabat, masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Tapi kalau 5 nilai utama yang diisyaratkan kita ambil dari 10 perkara yang diharamkan Allah itu diabaikan, maka martabat diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita akan jatuh. Apa 5 nilai utama itu Bapak-bapak Ibu? Jadi 5 nilai itu diambil dari intisari 10 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita lihat dulu apa perkara pertama yang diharamkan oleh Allah itu. Mari Bapak Ibu perhatikan surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Diteruskan pada ayat 152. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kalau Bapak Ibu lihat dua ayat dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 152 itu, kalau dihitung di sana ada 10 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diharamkan syirik. Yang kedua, diharamkan durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, diharamkan membunuh anak. Yang keempat, diharamkan mendekati perbuatan yang menjijikkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, diharamkan membunuh, menghilangkan nyawa orang lain kecuali orang tersebut mendapatkan hukuman berupa qisas. Terus diharamkan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik, cara yang profesional sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Terus diharamkan untuk berbuat curang. Terus diharamkan untuk menegakkan benang basah, ya, ditandai dengan perintah wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau engkau berkata, ucapkanlah perkataan yang jujur, yang adil, meskipun itu mengenai karib kerabatmu. Jadi kalau dihitung semuanya itu 10 Bapak-bapak Ibu. Nah, dari yang 10 perkara yang diharamkan Allah itu dikelompokkan, maka kita akan mendapatkan 5 pancaran nilai utama. Yang pertama, Allah mengharamkan, Bapak Ibu perhatikan kembali ayat itu, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Ada yang menarik, sebelum itu kita bahas. Allah mengawali ayat dengan kalimat qul, katakanlah ya Rasulullah. Ta'alau. Ta'alau itu Pak Ibu, marilah. Marilah ke mana? Ke tempat yang tinggi. Makna tempat yang tinggi itu apa? Ke tempat yang membawa martabat dirimu tinggi, terhormat. Ta'alau. Ya. Bapak Ibu ingat kalau ada kata ta'ala, ta'ala itu apa artinya itu? Tinggi, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Suci wa ta'ala dan Maha Tinggi. Jadi ta'alau, marilah. Kalau you ingin martabat wak tinggi, ingin menjadi orang terhormat, ingin keluarga terhormat, ingin masyarakat ini masyarakat terhormat,
bangsa ini bangsa terhormat. Ta'alau, mari. Atslu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan kepadamu, Allah suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada manusia itu, mari menuju martabat yang tinggi. Aku bacakan kepadamu ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Allah haramkan untukmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada ayat di dalam Al-Quran aku bacakan kepadamu apa yang Allah halalkan untukmu, tetapi aku bacakan kepadamu apa yang Allah haramkan untukmu. Ada. Maknanya Bapak Ibu sekali lagi, yang halal tidak bisa dihitung karena nikmat Allah itu halal, tapi yang haram dapat dirinci. Yang larangan itu bisa dirinci Bapak Ibu. Apa yang dilarang bisa dirinci. Jadi apa yang dilarang Allah itu bisa dirinci. Itu mah 10 kalau Bapak Ibu hitung. Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'a, agar engkau tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah nilai yang paling penting. Itu disebut dengan nilai pembebasan. Bahwa kita diperintahkan Allah untuk bertauhid, bahwa kita dilarang Allah untuk tidak mempersekutukan Dia dengan apapun juga, sesungguhnya mengajarkan kita akan nilai pembebasan. Allah itu membebaskan kita dari perbudakan apapun juga, kecuali menjadi budak. Budak siapa? Budak siapa? Allah. Jadi orang bertauhid itu Bapak Ibu merdeka. Oh, kau ambil hati Bapak Ibu, dan diambil hati kau Bapak Ibu, ba Allah nang kasanang Pak. Kalau menyanangan orang, sabanyak gua apa ibu-ibu mengaji ya, ndak bisa mbok menyanangan Bapak Ibu sadanya doh Pak. Kau setuju, kau suka, kau ndak suka, kau benci, ndak bisa doh Pak. Termasuk dalam pergaulan masyarakat, ndak bisa doh Pak. Jadi pengurus masjid Bapak Ibu, jadi ketua Muhammadiyah, jadi ketua tarbiyah orang Bapak Ibu, ndak bagaji, ndak segala macamnya. Ada juga orang ndak banci itu Pak. Ya. Jadi pengurus masjid Bapak Ibu, bagaji ndak segala macam, ndak memikirkan bagaimana masjid ini tetap imarah. Ada juga orang. Kalau manusia yang akan disenangkan Bapak Ibu, ndak mungkin. Karena manusia itu banyak. Maka jangan kita mau diperbudak oleh selain Allah. Tapi kalau dijadi budak Allah Bapak Ibu, bisa. Allah cieknya Pak. Ya. Maka ridho Allah itu yang kita cari. Lahirlah satu ungkapan, bukan hadis, bukan ayat, tapi ungkapan orang yang sudah sampai kepada suatu tingkat pembebasan kau Pak Ibu. Ilahi anta maksudi. Sambung Pak. Sambung Bu. Waridha. Semuanya Bu. Waridha tulaka matlubi. Engkau yang aku tuju ya Allah. Ridhamu yang aku inginkan ya Allah. Itu Pak. Ilahi anta maksudi itu Pak. Engkau yang aku maksud ya Allah, yang ku tuju. Jadi nilai yang pertama diajarkan dalam surah Al-An'am 151 ini Bapak Ibu adalah nilai pembebasan. Bebaskanlah diri kita diperbudak oleh syahwat, diperbudak oleh akal, diperbudak oleh benda. Jadi hakikat huriyah, kebebasan. Hakikat orang yang merdeka itu Bapak Ibu, orang yang tidak mau diperbudak oleh dirinya, oleh syahwatnya, oleh makhluk. Jadi kalau kita merdeka secara zahiriah, kolonial memang tidak ada, tapi penjajahan dalam bentuk lain Bapak Ibu bisa merasakan enggak?
dijajah dalam bentuk lain. Bapak kalau mau ke Inggris, kawan saya mau ke Inggris tadi konsultasi, itu jo Facebook apa diperiksa tuh Pak di imigrasi untuk mengurus visa. Kalau ada berita-berita Palestina, tidak dikeluarkan visa. Facebook Bapak itu ada postingan tentang Palestina, itu visa bisa bermasalah. Ya kan? Kalau Pak Ibu pergi ke Inggris misalnya, diperiksa Pak. Pergi saja ke Singapura Pak Ibu, diperiksa HP Bapak Ibu. Ada bendera tulis dengan di kain warna hitam, la ilaha illallah, itu bisa ditahan Pak Ibu agak 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kebebasan kita Pak, sebegitunya orang mencengkram, dan dia punya kuasa ketika masuk ke negaranya. Dan kalau dia masuk ke Indonesia kan tidak ada seperti itu. Jadi secara hakiki Bapak-bapak Ibu, mengapa Allah itu mengharamkan syirik? Supaya kita merdeka dari perbudakan materi, perbudakan syahwat, dan jadilah Abdullah, budak Allah itu. Nah, kalau dikembang luaskan Bapak-bapak Ibu, nilai pembebasan itu sesungguhnya ada musuh yang tidak terlihat yang harus kita taklukkan, yang kita wajib merdeka dari musuh yang tidak terlihat itu. Sadar Bapak-bapak Ibu, ada musuh yang tidak terlihat itu cemas akan rezeki dapat atau tidak, berburuk sangka terhadap Allah, itu musuh yang tidak terlihat Bapak Ibu. Tamak musuh yang tidak terlihat. Lagi sombong musuh yang tidak terlihat. Mementingkan diri sendiri musuh yang tidak terlihat. Tidak bisa bertoleransi kepada orang lain musuh yang tidak terlihat. Termasuk amarah musuh yang tidak terlihat. Bagaimana ikhtiar kita untuk membunuh, menaklukkan musuh yang tidak terlihat itu? Maka ada kalam dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya kutip, orang kalau bisa menundukkan musuh yang tidak terlihat, mengalahkan musuh yang tidak terlihat, maka dia akan bisa mengalahkan musuh yang terlihat. Itu Pak. Baadinyo Bapak Ibu, kamalawan musuh yang terlihat, rasa takutnya saja tidak bisa dia kalahkan. Ya. Rasa takut menyampaikan kebenaran tidak bisa dia kalahkan. Abadinya akan menghadapi atasannya Pak Ibu. Maka kita lihat ketika orang berani menyuarakan kebenaran, pulang nak, daripada engkau disuruh nak berjilbab dari SD, engkau berjilbab nak, hanya untuk mengerek bendera tu kau tanggalkan jilbabmu, pulang nak, pulang. Berani Pak. Setahu saya cuma Gubernur Sumatera Barat yang berani menyeru. Kau mau nak kampanye lho Pak? Masa kampanye lu mulai leh. Setahu saya, sependek pembacaan berita saya, 3 tokoh Sumatera Barat ini yang lantang menyuarakan. Pertama Gubernur Sumatera Barat Buya Mayaldi Ansarullah, yang kedua Buya Gusra Gazhar, yang ketiga Ketua Elkam Sumatera Barat Pak Fauzi Bahar. Jemput anak kita katanya. Anti salah membuat baki itu, daripada dia harus menanggalkan jilbab yang dia jaga sejak dari SD. Keteteran kan, baru diizinkan. Itu dari Selasa malam petang sukarela pi bepaso katanya. Ya, karena pertanyaan Pak Ibu, kok sebegitunya dalam urusan jilbab itu? Sementara di negara lain pilot Pak. Bapak Ibu kalau lihat pilot wanita berjilbab tidak ada masalah Pak. Itu hanya untuk membawa bendera. Sementara upacara 17 Agustus sejak beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan keragaman Bapak Ibu. Nanjale bisu seorang pakai adat tuh Pak. Cari Bapak Ibu bisu orang upacara di apa ini? Kantor wali kota ini. Pakai datua, pakai iko, pakai adat. Menunjukkan keragaman. Coba Bapak Ibu perhatikan, berani menyampaikan yang benar itu
menghadapi musuh yang tampak akan bisa ketika kita sudah mengalahkan musuh yang tidak tampak. Apa musuh yang tidak tampak itu? Banyak Pak Ibu. Cameh, seandainya beko aku awak dipersoalkan, itu musuh tidak tampak. Dan beberapa pengajian kita masih ingat Bapak-bapak Ibu, ada kita menyampaikan 6 kalimat di dalam Al-Quran yang membentengi diri kita dari beragam bentuk fitnah. Ada seorang ulama bernama Hatim Al-Asham, dia katakan 30 tahun lamanya saya telaah Quran ini katanya. Maka saya dapatkan 6 kalimat di dalam Quran ini. Kalau dipegang teguh, dijadikan suluh kita dalam hidup, dapat insya Allah menjadi penghalang kita dari aneka bentuk fitnah. Dan 6 kalimat itu apa Ibu? Untuk menaklukkan musuh yang tak nampak. 6 musuh yang tak nampak. Dan pertama musuh yang tak nampak itu prasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan deh kalau anak gue banyak, kau awak hidup bansek, ya, leka di agiah di Allah rezeki. Ada prasangka buruk. Patahkan, kalahkan musuh itu. Ada kalimat dalam Quran dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 6, kata Syekh Hatim Al-Asham. Apa bunyinya Pak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali atas tanggungan Allah rezekinya. Berapa banyak orang Bapak Ibu namu rela anak buka jilbab, beko nak dapat kerajo, beko nak, ya, dididik dari TK, dari SD, masuklah sekolah Islam terpadu, masuklah ke pesantren. Itu perintah Allah Pak Ibu. Buka surah Al-Ahzab surat 33 ayat 59. Dapat kerajo. Anam punya perusahaan go kapio dari Allah Pak. Ya. Nan rusuh hati Pak Ibu, orang tahu ju agama na malah menyuruh buka jilbab Pak. Kata Pak. Jalan dinyo kaidah-kaidah fikih Pak Ibu, itu nan sakit utak masyarakatnya Pak Ibu. Kami tak tahu agama tinggi go biar yo heran kami je. Ba ada orang tahu ju agama dan serupa itu. Ketua BPIP itu profesor doktor ahli fikih tu Pak. Pijar rusaklah nemu win. Ambo nak takwi lo Pak Ibu, kritik terbuka. Sudah harus ada koreksi diri. Ketika jilbab itu sebenarnya kan urusan pribadi Pak. Urusan pribadi jilbab Pak, Bu. Ada orang kau nak talok berjilbab, ni solat tapi lun talok berjilbab. Ada orang kau Bapak Ibu sekali buka sekali pasang, sekali buka sekali pasang. Banyak tu mah. Ya. Pergi majlis taklim berjilbab, atau buah pergi olahraga tangga su jilbab boleh. Ya. Ada yang kokoh, tetapi ketika sudah masuk ke ranah publik, masyarakat mengkritik, maka dia menjadi urusan bersama. Sebenarnya jilbab pun ibu nak jilbab tu nak bagi kau Pak. Hak ibu tu mah. Ya. Bisa ibu mengecek ke kami, apa urusan aku? Kamu sudah neraka den. Laki dan senang menyuruh den rumah je. Apa ada Pak? Laki dan senang menyuruh ada je nya. Apa kaya-kaya lo je nya. Tapi ketika masuk ke ranah publik, seperti pengibar bendera itu Pak Ibu, itu kan dengan anggaran negara itu. Dan masyarakat melihat, masyarakat mengkritisi, maka bisa keputusan itu diubah dengan opini masyarakat. Kalau berani masyarakat menyampaikan kebenaran. Jadi memang hati-hati Pak Ibu terhormat. Kalau di Ambo, kalau di kita Pak Ibu, kita tetap di jalan tengah. Jalan tengah apa Pak Ibu? Sekurang-kurangnya tapak tangan wajah itu boleh terbuka. Itu jalan tengah. Tapi kalaulah melampaui sudah sampai disuruh pula menutup, membuka jilbab tadi, itu sudah tidak lagi jalan tengah Bapak Ibu. Sudah tidak jalan tengah. Ya, dan ujian terbesar orang Islam di Indonesia inilah, masa Orde Baru juga begitu pernah dulu Pak Ibu. Masa Menteri Pendidikan
Profesor ya Daud Yusuf dilarang berjilbab. Ya. Baru tahun 90-an ketika Pak Arto pulang haji dan diberi nama gelar Haji Muhammad Suharto, beliau terjadi perubahan, sudah mulai dekat beliau pada umat Islam, kebijakan-kebijakan. Itu ujian kita Bapak Ibu. Ya. Nah, ada orang tua takut anak tidak dapat kerja, lalu ketika diberi pilihan bekerja atau tidak. Kalau bekerja tidak boleh pakai pakaian seperti ini. Nah, ada yang kemudian cemas. Nah, itu musuh yang nak nampak Pak Ibu. Berasa bisa kita kalahkan, maka salah satu alat untuk mengalahkannya itu diantaranya adalah keyakinan kita dengan kalimat dalam surat Hud ayat 6 itu. Tidak ada satupun makhluk bergerak di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Percaya kepada janji Allah adalah bentuk kita percaya kepada Allah itu. Musuh nan cik ko saja buah, cameh khawatir ni nak dapat kerajo dia, nak makan. Itu saja musuh yang nak nampak tu. Ya. Ketika kita bertauhid, kita bisa bebas merdeka dari ini. Dari musuh seperti ini. Ada cik lain Pak Ibu. Apalagi musuh dalam yang nak nampak, dengki, terutama dengki kepada sesama mukmin. Maka patahkan musuh yang tidak tampak itu dengan apa yang Allah ajarkan dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Baca kanak-kanak tadi Pak, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, orang mukmin bersaudara. Itu dan berdengki sama orang mukmin. Kok mati wa nang kemendoan wa salah satunya. Inyo yang kami menyelenggarakan jenazah wa. Akrab mana je orang yang tak seakidah dan jaleh doa nak sampai ke awak tu. Maka itu dapat melebur dengki tadi Ibu. Karena dengki termasuk musuh yang tidak tampak. Nah, memelihara dendam, takut kita kepada Allah lah yang membuat kita bisa membunuh musuh yang tidak tampak tadi. Ada Ibu, musuh yang tak nampak. Itu yang diisyaratkan dalam surah Fatir, surah 35 ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh nyata bagimu, perlakukan dia sebagai musuh. Ini ide setan menyuruh orang buka jilbab ini atau ide bisikan malaikat? Nah, sebab kata Rasulullah SAW, kepada hati kita itu ada lintasan bisikan, ada bisikan malaikat, ada bisikan dari syaitan. Nah, itu bisa wak ukur ko ide setan ko atau ide malaikat. Nah, ya kan? Nah, terus apa lagi Bapak Ibu? Musuh yang tidak tampak, takut mati. Nah, itu musuh nak nampak juga Bu. Kalau Nabi jelas-jelas menyebut wahan, ya, takut mati, cinta dunia. Patahkan itu dengan kalimat dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Diulang tarim bacanya Pak Ibu. Patah tu mah. Kalah dawa musuh takut mati tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Thumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami engkau kembali, kata Allah. Engkau dikembalikan. Wah, baca sesertu kali kau tadi Ibu. Hilangnya Pak musuh takut mati tadi. Terus lagi musuh yang tidak tampak, ya, ingin merasa hidup, pasti masih akan hidup. Ingin merasa hidup akan terus hidup. Alun kemati lay, angan-angan panjang, angan-angan. Itu musuh yang tidak tampak juga Pak Ibu. Dengan kita bertauhid, patahkan dengan surat Luqman ayat 34. Surat 31 ayat 34. Wa ma tadri nafsum bi ardin tamut. Dan tidaklah engkau tahu, tidaklah seorang diri pun tahu di bumi mana dia akan mati. Sehingga hilang dia Pak Bu. Ya, hilang dia.
Termasuk musuh yang tidak tampak itu cinta kepada makhluk, cinta kepada dunia ini. Padahal makhluk itu akan habis, akan rusak binasa. Patahkan dia Bapak Ibu dengan kalimat dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Taatilah Rabbmu sampai datang kematian menjumpaimu. Bahwa cinta kepada Allah itulah yang cinta sampai mati. Sementara kepada makhluk ini Bapak Ibu, jangan sampai mengalahkan ya cinta pada Allah ini. Makhluk akan habis, akan rusak binasa. Tetapi cinta kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Taat kepada Allah itu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian menjumpaimu. Nah, ini Bapak Ibu buah dari kita bertauhid, sehingga kita bebas dari belenggu penjajahan nafsu, penjajahan penyakit-penyakit yang tadi. Ingin hidup terus, Pak. Ya, termasuk ujub tadi, sum'ah, termasuk dengki tadi. Terasa oleh kita Bapak Ibu yang membelenggu kita. Sepanjang itu masih membelenggu kita, kita belum merdeka secara hakiki. Karena itu nilai pertama yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 151 adalah nilai pembebasan, ditandai dengan larangan jangan syirik. You nak menyembah patung tu Pak, nilai tetap solat juga, tidak ada menyembah berhala, tapi piti nomor satu dinyo Pak, mengalahkan kebenaran. Makanya ada wajar seorang istri menyewa pembunuh bayaran menghabisi nyawa suaminya hanya karena persoalan harta gono gini, hanya karena persoalan suami minta berbini lo cik lai, ya, sampai menyewa pembunuh bayaran. Kalau begitu Pak Ibu, siapa yang jadi Tuhannya Pak? Berarti Tuhannya adalah harta tadi, Tuhannya itu Tuhannya, walaupun secara zahir dia masih sholat. Nah, tetapi dia masih belum membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu. Apakah belenggu hubbud dunia, belenggu syahwat, itu dia Bapak Ibu. Karena itulah orang musyrik itu orang terbelenggu. Orang musyrik itu Bapak Ibu, orang terbelenggu Bapak Ibu. Segala takwik Pak, ya, pai kemari kau takwik kau, pai ke iko kau takwik kau. Tapi orang bertauhid itulah orang merdeka. Dia hanya diikat oleh kepatuhan kepada Allah. Satu. Yang kedua, Allah kemudian mengharamkan kita untuk mendurhakai orang tua, ditandai dengan perintah wabil walidaini ihsana. Orang tuamu perlakukan dengan cara ihsana, cara terbaik, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan nilai yang kedua, namanya nilai keluarga. Kau nak main-main nilai keluarga kau Bapak Ibu, ya. Awak ujung-ujungnya Bapak Ibu kembali keluarga. Nomor satu keluarga. Bayangkan kalau orang rusak hubungan di keluarga Bapak Ibu, dengan orang tua tidak harmonis, dengan istri tidak harmonis, ya, maka nilai keluarga diawali dengan perlakukan orang tuamu dengan cara ihsana, cara terbaik. Rusaknya negara, bangsa kalau rusak keluarga Bapak Ibu, dirusak keluarga kita ini. Maka sebuah ketahanan yang sangat penting itu ketahanan keluarga. Jadi Bapak-bapak Ibu, kamen keluarga awak Pak Ibu, ketahanan keluarga. Bagaimana anak itu hangat di keluarga. Ini Bapak-bapak Ibu kalau melihat anak-anak yang pakai bertindih, bertato semuanya itu, coba periksa sekali-sekali Pak Ibu, itu pangkalnya adalah kerusakan keluarga Pak Ibu. Kita di panti asuhan di Payakumbuh ini yang termanage dengan baik kan satu saja Pak, panti asuhan Aisyah.
Itu tampai bayu tidur ke dinas sosial Kota Payakumbuh, Pak. Kalau ada tamu nanti tiba dari Jakarta, cuca lihat tunjukan cik Pak panti asuhan yang bisa jadi contoh. Nyong kuik ke Aisyah ke Pak. Aisyah putri itu ada 60 anak, Pak. Antara panti asuhan lain 6-10. 60 anak Bapak Ibu coba periksa. Kadang menangis Bapak. Ada najo neneknya loh Pak. Ya, apa idui amak lah meninggal. Atau amak idui apa entah kama. Ya. Nah, kalau panti asuhan yang sebelah yang di tetangga kini itu panti asuhan putra. Usianya sudah 47 tahun Pak. Itu sedang kita cari dana untuk rehab besar-besaran, janjang lah lapua. Ya, tampeknya lah rata-rata. Itu anak-anak tu Bu yang putra tinggal di sana. Kalau ada orang kesakit Pak Ibu lebih-lebih antalah Pak. Cari pagar Bu. Janjang tu saja Bu lah rapuh tu Pak. Ya lah licin. Ya, sudah 47 tahun usianya Pak Ibu. Mengapa ada panti asuhan itu? Supaya anak-anak ini Bapak Ibu tetap ada satu keluarga yang membinanya Pak. Keluarga. Mengapa Allah iringi larangan mempersekutukannya dengan larangan mendurhakai orang tua? Sebegitu penting nilai keluarga ini Bapak Ibu. Maka kerapuhan bangsa ini diawali dari rapuhnya keluarga. Makanya ada undang-undang ketahanan keluarga. Semakin tinggi angka perceraian Bapak Ibu, ini apa ini mantan hakim ini sudah lama. Di mana Pak terakhir dinas? Di Padang Pak ya. Berapa kasus-kasus perceraian Bapak Ibu terhormat? Orang tuanya bercerai. Maka nilai yang kedua itu nilai keluarga. Jaga keluarga kita Bapak Ibu terhormat. Dua, termasuk pada anak-anak kita, pertahankan keluarganya itu. Pertahankan keluarga. Jangan mudah menyebut cerai itu. Jangan mudah. Yang ketiga Bapak Ibu perhatikan larangan Allah. Ya, kita selesaikan sebentar. Ada di situ Allah larang wala auladakum min imlaqa. Jangan bunuh anak-anak miskin. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan engkau mendekati perbuatan yang menjijikkan, baik yang tampak maupun yang sembunyi. Terus wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dia memang sah secara syariat untuk dibunuh. Itulah orang-orang yang mendapat. Terus wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Bapak Ibu, semua larangan itu mengajarkan kepada kita nilai yang disebut dengan nilai kemanusiaan. Itu yang ketiga Pak. Jadi tidak ada salahnya itu sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak bertentangan dengan Quran. Mana pula Pancasila itu musuhnya agama. Kalau lalu statement musuh Pancasila apa? Kecil ini enam petang tu, nak melarang jilbab petang tu. Kan dia pemandiannya balik tu Pak. Ya, itu istilah guru ambo dulu pemandian tu berhasil diri balik tu. Istighfar lah balik. Nilai kemanusiaan Bapak Ibu, jangan bunuh anak kalau kamu miskin. Nahnu narzuqukum. Hei orang tua, kami yang beri kamu rezeki, kata Allah. Wa iyyahum, dan juga anak-anakmu itu. Jangan takut. Menghargai manusia, Pak. Makanya menggugurkan kandungan itu haram, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau si ibu, kalau tidak menggugurkan kandungan, ibu itu bisa nyawanya melayang, kata dokter. Kondisi sangat darurat, harus dipilih salah satu. Demi menyelamatkan nyawa ibu, gugurkan kandungan. Boleh. Jangan mudah membunuh. Jangan dekati perbuatan yang menjijikkan, karena itu bisa merusak kemanusiaanmu. Tahun 1900-an Bapak Ibu, orang-orang di Amerika itu, di Eropa itu yang perempuannya Bapak Ibu menutup aurat semuanya Pak. Tahun 1900-an. Olimpiade Bapak Ibu yang perempuannya ikut lari, apapun olahraga menutup aurat semuanya. Tapi kerja setan membuka satu persatu penutup aurat itu. Makanya jangan
mendekati perbuatan yang menjijikkan, kata Allah, baik yang tampak maupun tersembunyi, itu untuk memuliakan kita manusia. Termasuk Allah beri contoh, jangan aniaya anak yatim. Kenapa contoh anak yatim? Anak yatim itu anak lemah, Bapak Ibu. Akalnya belum sempurna, oleh malan Allah katakan hatta yabalugha asyuddah, sampai dia mencapai usia dewasa. Piti nanado yang balian gini, ya, lah bisa dia mengelola harta, lah cerdas utaknya, nampak baru pulangan hartonya. Sepanjang nyualun bisa lai engkau jaga baik-baik. Betapa Bapak Ibu anak yang sedang papa butuh bantuan diuji itu, Pak. Jadi kita membina mereka itu, Pak Ibu, demi kemanusiaan. Apalagi kemanusiaan itu didasarkan pada ikhlas karena Allah, itu nilai kemanusiaan. Nan kampe, Pak Ibu, Allah perintahkan di sini, wa auful kaila wal mizana bil qista, penuhi sukatanmu dan timbanganmu dengan adil. Itulah nilai kejujuran. Jadi wal mizan itu bukan saja maksudnya mizan dalam bentuk benda, termasuk mizan dalam makna pemberian keputusan. Makanya pengadilan itu, Pak Ibu, alambangnya, Pak. Alambang pengadilan, Pak. Itu namanya mizan tuh, Pak. Aku, Pak. Aku nyawa lambangnya, Pak. Ya, itu dia nilai kejujuran, sukatan penuhi, jujur. Nan kalimo yang terakhir, Bu, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau engkau berkata, ucapkan perkataan yang adil, meski itu mengenai karib kerabatmu. Kalau memang salah, dia katakan itu salah. Nilai itu, Bapak Ibu, nilai keadilan. Itu nan Pancasila itu, Pak. Intisari Pancasila itu dari sini, Pak Ibu. Bapak Ibu, yang merumuskan Pancasila yang 5 itu bukan orang-orang buta dengan agama, Pak Ibu. Berapa banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah ada di sana merumuskan, orang-orang tahu dengan Quran. Kini ada ini awak mengician Pancasila itu musuh agama. Kan heboh masyarakat jadi pentermat. Karena itu Bapak-bapak Ibu, 5 nilai ini kita pegang. Nilai pembebasan, nilai keluarga, nilai kemanusiaan, nilai kejujuran, nilai keadilan. Bapak Ibu, kalau yang 5 ini hilang, sirna dalam diri kita, martabat kita jatuh. Tidak ada di rumah tangga, rumah tangga kita jatuh. Hilang di masyarakat, masyarakat kita centang perenang. Hilang dia dari negeri ini, bangsa ini, maka bangsa kita rapuh. Itu yang disebut orang menuju negara gagal. Ketika yang 5 ini, malah Bapak Ibu, ketika anak-anak tidak lagi hormat kepada orang tua, murid tidak lagi hormat kepada guru, itu sudah masuk dalam salah satu tanda-tanda negara gagal. Ketika orang tidak lagi saling menghormati, anak lah durako ke orang tua, alai lanyu penjara yang maknya, lanyu tutut di pengadilan apanya pinteramat. Apakah itu tanda negara kuat? Tidak, Bapak Ibu. Yang kurang nilai keluarga tadi yang tergerus. Atau makonya, Bapak Ibu, lah mulai kini di SD Islam terpadu terutama, ada sekali sebulan tu diundang orang tuanya, Pak, emak juga paknya. Kini khatam Quran wak calik Bapak Ibu, nama membimbing anak tu siapa? Apaknya, Pak. Kalau diagam, Bapak Ibu, apaknya, Pak. Nyupayungan anak tu, Pak. Coba apa lah membimbing. Bama kau sampai apa-apa, tahulah jo anak seketik. Ya. Nah, apa-apa. Bayangkan kalau anak nak jalih siapanya, Pak. Nah, Bapak Ibu, nak jalih dia mau siapanya. Jadi banyak Bapak Ibu persoalan-persoalan nilai keluarga ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, ini bagian dari bentuk kita menafsirkan surah Al-An'am ayat 151 sampai 152 ini. Semoga dengan kita berpegang teguh pada nilai ini, nikmat kebebasan yang Allah berikan pada kita bisa kita pakaikan sesuai dengan keridhaan Allah, insyaallah. Billahi fi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.